Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Panji Herdanto, NIM F1D119024, mahasiswa program studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis proksimat. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu analisis proksimat. Jadi, analisis proksimat adalah analisis yang meliputi kandungan air, kandungan zat terbang, kandungan abu, dan kandungan karbon tetap. Hasil analisa proksimat adalah rata-rata dari dua pekerjaan. Dinyatakan sampai 1 desimal dalam persen untuk kandungan air, zat terbang, dan abu. Analisa proksimat memiliki jenis-jenis analisis atau parameter uji proksimat. Yang pertama yaitu analisis moisture atau kandungan air batubara. Moisture adalah kandungan air pada batubara. Kandungan moisture mempengaruhi jumlah pemakaian udara primernya. Pada batubara dengan kandungan moisture yang tinggi akan membutuhkan udara primer lebih banyak guna mengeringkan batubara tersebut pada suhu keluar mil tetap. Yang kedua yaitu volatimeter atau zat terbang. Volatimeter merupakan persentase zat terbang pada batubara seperti H2, CO, metana, dan zat-zat yang mengembun seperti gas CO2 dan H2O. Kandungan volatimeter mempengaruhi kesempurnaan pembakaran dan intensitas api. Menurut Warehouse, komposisi volatimeter yang dapat ditoleransi sebagai bahan bakar dengan batas minimum 40% bila tanpa bantuan minyak bumi, tetapi bila dengan memakai sedikit minyak bumi, umumnya batas 35% juga dapat ditoleransikan. Sebagai contoh, dalam satu perusahaan pembangkit listrik memakai standar minimum 25%. Maka dinyatakan bahwa 23% volatile coal tidak terbakar karena hanya masalah pada lower boil loads atau beban ketel uap terendah menurut hingga 40%. Yang ketiga yaitu abu atau ASH. Abu atau juga disebut mineral matter ini tidak dapat dibersihkan dari batu bara atau dicuci. Mineral matter ini berasal dari tanah penutup atau lapisan-lapisan yang berada pada batu bara. Abu ini merupakan kotoran yang ada pada saat pembentukan batu bara atau pada saat proses penambangan. Kandungan abu akan terbawa bersama gas pembakaran melalui ruang bakar dan daerah konversi dalam bentuk abu terang dan abu bakar. Semakin tinggi kandungannya, abu tergantung komposisinya, maka akan semakin tinggi pengotor atau fouling keausan dan korosi yang dilalui peralatannya. Yang keempat yaitu karbon tetap atau fixed carbon. Fixed carbon atau karbon tetap merupakan karbon yang tertinggal setelah pendeterminasian zat terbang. Dengan adanya pengeluaran zat terbang dan air pada batu bara, maka karbon terambat secara otomatis. Karbon tetap menggambarkan sisa komponen organik batu bara dan sedikit mengandung kimia nitrogen, belerang, hidrogen, dan oksigen. Pada dasarnya, karbon tetap inilah yang dapat terbakar dan menghasilkan panas. Semakin tinggi full ratio, maka karbon yang tidak dapat terbakar semakin banyak. Yang kelima yaitu nilai kalor. Nilai kalor merupakan panas yang dihasilkan pembakaran batu bara. Terdapat dua macam nilai kalor, yaitu yang pertama nilai kalor bersih yang merupakan nilai kalor pembakaran di mana semua air dihitung dalam bentuk gas, dan yang kedua adalah nilai kalor kotor yang merupakan nilai kalor pembakaran di mana air dihitung dalam bentuk cair. Selanjutnya yaitu klasifikasi rank berdasarkan uji proksimat. Yang pertama ada gambut. Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi. Yang kedua ada brown coal, yang ketiga ada hard coal, dan yang keempat ada grafit.
Alat yang digunakan dalam analisis proximat yaitu 1. Oven analitik, kedua neraca, ketiga penjepit, keempat desikator, kelima gas nitrogen, dan yang keenam adalah batu bara. Cara melakukan analisis proximat yaitu 1. Atur suhu oven pada suhu temperatur 100 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius sambil mengalirkan gas nitrogen. Yang kedua, timbang sampel batu bara ke dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya. Tematkan tutup botol timbang di bawah masing-masing botol tersebut. Yang ketiga, masukkan botol timbang berisi contoh ke dalam oven. Panaskan botol timbang berisi contoh selama 1,5 sampai 3 jam. Yang keempat, angkat botol timbang berisi contoh yang sudah kering dari dalam oven dan letakkan di atas lempengan logam sambil ditutup. Yang kelima, biarkan selama 10 menit, selanjutnya pindahkan ke dalam desikator. Manfaat analisis proximat dalam pertambangan yaitu dalam pertambangan khususnya, analisis ini berguna untuk menganalisis kualitas atau kelayakan suatu batu bara. Dan dengan analisis ini kita dapat mengetahui rank dari batu bara yaitu dari gambut, brown coal atau batu bara muda, hard coal, dan juga grafit. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.